Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Puncak utama dari 6 puncak luar biasa juga yang terbesar, berdiri di atas 10 km. Banyak gunung lain mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan dengan gunung Dayspring berada di antara mereka. Bagian atas gunung ini juga diselimuti kabut ungu samar. Di bagian bawah gunung itu ramai dengan aktivitas. Ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran yang menutupi gunung mulai dari kamar batu mentah hingga aula istana setinggi 100 meter yang luas, dan ada banyak jalan batu kapur yang tersebar di seluruh jalan. Di antara jalan-jalan ini terdapat berbagai macam kios dengan orang-orang yang menjual dan membeli berbagai barang. Banyak murid sekte awan melayang termasuk di antara mereka saat mereka menawar berbagai item dengan pemilik kios. Ketika Hanli dan para kultivator lainnya melihat ini, mereka tercengang. Pemuda bermarga Yu sudah terbiasa dengan pemandangan itu dan tidak memperhatikannya saat dia menggerakkan alat sihir terbangnya ke depan. Mereka menembak sekitar 1 km ke udara dan terbang ke aula batu. Aula batu itu terbuat dari lempengan batu kapur besar yang tingginya mencapai sekitar 100 meter. Setiap sisi aula terhubung ke ruang samping yang lebih kecil yang lebarnya hanya sekitar 20 meter. Ada sangat sedikit kultivator yang masuk dan meninggalkan aula. Kultivator Yu kemudian mendaratkan mangkuk di depan aula dan menyuruh mereka semua turun. Setelah itu, dia membentuk gerakan mantra dan meminta mangkuk sedekah dengan cepat menyusut sebelum dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Tunggu di sini sebentar, aku harus melapor ke Master Sekte dulu. Aku akan memanggilmu setelah itu. Pemuda itu kemudian berjalan ke aula dengan langkah besar. Banyak penjaga pintu kondensasi Qi dengan jelas mengenali kultivator Yu dan hanya memberi hormat kepadanya saat melihatnya berjalan ke aula. Setelah pemuda itu menghilang dari pandangan, para penjaga dengan penasaran melirik Hanli dan yang lainnya. Mereka sepertinya sudah menebak siapa mereka. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya putih menuju aula istana sebelum memudar. Cahaya itu diturunkan menjadi syal bersulam besar yang membawa pemuda berwajah pucat bermarga Liu bersama dengan 4 kultivator muda lainnya yang telah pergi sebelum mereka. Pemuda berwajah pucat menatap kelompok Hanli dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Tetapi segera setelah itu, dia mendaratkan alat sihir terbangnya di dekatnya dan dengan bangga memasuki aula batu, meninggalkan 4 kultivator muda di belakang. Pada saat berikutnya, kelompok Hanli dan kelompok 4 pembudidaya muda berbakat saling melirik. Suasana tampak agak salah meskipun fakta bahwa kedua kelompok akan memasuki sekte pada saat yang sama. Tampaknya ada jejak permusuhan di antara mereka. Tetapi ketika mereka akan memasuki sekte awan melayang, kedua belah pihak hanya bisa diam. Setelah beberapa saat, kultivator Yu akhirnya berjalan keluar dari aula. Ketika dia muncul, dia segera memberi isyarat kepada kelompok Hanli dan kemudian berbalik ke arah 4 pemuda berbakat, kalian berempat akan ikut dengan kami. Master Sekte ingin menerima kalian semua sebagai murid pada saat yang sama. Dengan mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan masuk kembali ke aula. Kedua kelompok tidak berani menunda dan buru-buru mengikutinya. Mengikuti pemuda itu, mereka melewati koridor pendek sebelum memasuki aula selebar 100 meter. Ada 8 pembudidaya duduk di kursi, berbisik tentang sesuatu karena mereka masing-masing mengenakan ekspresi yang berbeda. Setelah para murid dibawa masuk, para pembudidaya yang duduk segera berhenti berbicara dan mulai memeriksa kelompok Hanli. Pada saat itu, Hanli tampak tulus saat dia menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama, dia telah melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa penampilan dan kultivasi para kultivator yang duduk. Ada seorang pembudidaya pendirian yayasan yang terlambat, 2 pembudidaya pendirian yayasan pertengahan, dan sisanya hanya pada pendirian yayasan awal.
Kakak senior Qiyu dan kultivator berwajah pucat sedang duduk di antara mereka. Kultivator pendirian yayasan berjubah biru melambaikan tangannya pada pemuda itu dan tersenyum, kami telah menyusahkan saudara junior Yu. Silakan, duduk. Orang ini adalah Master Sekte Awan Hanyut, Wei Yiming. Dia memiliki penampilan biasa dengan dua mata kecil. Namun, setiap gerakannya memberikan kehadiran yang sangat mengesankan, tampaknya dia bukan karakter yang sederhana. Terima kasih banyak kakak senior. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan langsung duduk di kursi di samping. Pada saat itu, para pembudidaya yang duduk selesai memeriksa kelompok Hanli dan akhirnya pindah ke 4 pemuda berbakat. Masing-masing tatapan pemuda itu mengungkapkan sedikit kegembiraan yang kuat dan tubuh mereka diluruskan saat diperiksa. Saat Hanli menerima semua ini dengan sedikit terkejut, dia mendengar Master Sekte berbicara. Setelah memeriksa murid-murid baru, Master Sekte melirik para pembudidaya lainnya dan perlahan berkata, "Ya, murid-murid ini cukup cocok untuk memasuki sekte. Mereka cocok. Lagi pula, kami belum menerima sekelompok murid sejak itu, beberapa tahun yang lalu. Junior, bagaimana Anda ingin para murid dialokasikan?" Tentu saja, kami dengan sepenuh hati setuju bahwa keputusan akhir akan berada di tangan senior Wei. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu memutar-mutar janggut pendeknya dan berbicara dengan nada yang sangat hormat. Suaranya kemudian berubah saat dia dengan lancar berkata, "Gunung Pedang Tersembunyiku tidak membutuhkan murid urusan eksternal. Namun, untuk murid sekte dalam, Gunung Pedang Tersembunyiku sendiri hanya merekrut 2 murid terakhir kali dan kekurangan tenaga, gunung harus memiliki murid kali ini. Saya tidak membutuhkan murid lain, kecuali murid dengan konstitusi emas di tempat." Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia menunjuk ke pemuda yang tinggi dan kokoh itu. Ketika pemuda itu mendengarnya, dia menjadi terkejut. Seorang pria parubaya yang pucat pasi tidak dapat tetap duduk setelah mendengar lelaki tua itu, dan menjawab, Anda mungkin telah menerima sedikit murid terakhir kali, tetapi Anda juga menerima murid dengan akar spiritual atribut ganda. Tak perlu dikatakan, Gunung Awan Api kita harus menjadi orang yang mengklaim murid dengan konstitusi abnormal." Ketika lelaki tua berambut abu-abu itu mendengar ini, dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Gunung Awan Api Anda terutama bergantung pada seni kultivasi atribut api, tetapi para pembudidaya yang memiliki konstitusi tempa emas memiliki akar spiritual atribut logam. Junior Yang, posisi Anda kurang. Bahkan jika Gunung Pedang Tersembunyimu memiliki teknik kultivasi atribut logam, seni tempering logam Paman Li dari Gunung Api Awan kami terkenal di seluruh negara bagian Si. Mengapa murid ini tidak bisa mengolah tekniknya?" Pria parubaya itu tidak mengungkapkan niat sedikit pun untuk mundur. "Anda," Master Sekte mengerutkan kening dan menyela, "cukup, saya sudah mendengar Anda. Tidak perlu membicarakan mereka lebih jauh." Senior Liu tersenyum dan menengahi, "Itu benar. Perselisihan senior tidak akan ada habisnya. Lebih baik meminta Master Sekte memutuskan. Bagaimanapun, terlepas dari gunung mana yang menerimanya, dia akan tetap menjadi murid dari Sekte Awan Hanyut kita pada akhirnya. Tidak ada alasan untuk melawan." Pria tua dan pria parubaya pucat pasi itu saling melirik, tapi pria tua itu bergegas mengatakan, "Kata-kata Junior Qiyu memiliki alasan. Gunung Pedang Tersembunyi kami tidak akan mengeluh jika Master Sekte membuat keputusan." Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Ekspresi Master Sekte menjadi santai dan setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke kelompok Hanli dan dengan tenang berkata, "Murid-murid ini sangat spesial jadi kita harus menangani mereka terakhir. Mari kita bagikan murid-murid lain ini. Bagaimanapun, 6 gunung kami dari Sekte Awan Melayang tidak pernah menolak bantuan yang baik. Pertama-tama mari kita bagikan 7 murid urusan eksternal ini." 2 jam kemudian,
Han Li dan pria berjanggut penuh itu berdiri di atas mangkuk sedekah yang besar dan dibawa kembali ke Gunung Dayspring oleh kultivator Yu. Mereka sudah berganti pakaian menjadi jubah biru untuk murid kelas rendah dan telah didistribusikan ke Gunung Dayspring. Kultivator Yu membawa keduanya keluar dari aula batu setelah distribusi selesai tanpa keluhan sedikit pun. Adapun pemuda tinggi dan kokoh yang sangat diminati, dia tiba-tiba ditugaskan ke Gunung Batu Ilusi. Meskipun lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki paruh baya itu sama-sama putus asa, mereka hanya bisa menerima. Tapi untungnya, mereka masing-masing diberi murid sekte dalam. Meskipun Anda hanya memasuki sekte sebagai murid luar, cukup beruntung bagi Anda untuk didistribusikan ke Gunung Dayspring kami. Karena leluhur bela diri kami lembut dan baik hati, kami tidak akan memperlakukan Anda terlalu keras. Anda hanya perlu menyelesaikan tugas Anda dalam waktu yang ditentukan. Sisa waktu Anda akan bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memperoleh jasa besar, mungkin leluhur bela diri bahkan akan memberikan pil pendirian yayasan kepada Anda. Bagaimanapun, murid sekte luar dan dalam menerima perlakuan yang sama dalam nama. Namun, tugas utama murid sekte dalam adalah berkultivasi. Karena bakat Anda yang buruk, Anda ditugaskan untuk berbagai tugas lain seperti pengobatan dan penyempurnaan jimat. Pencapaian banyak paman guru di bidang ini cukup mendalam. Karena Han Li dan pria berjanggut penuh itu sudah menjadi murid Gunung Dayspring, kultivator Yun berbicara kepada keduanya dengan nada yang jauh lebih lembut saat dia memberi mereka penjelasan tentang masalah sekte. Terima kasih banyak atas bimbingan Paman Yu. Meskipun Han Li merasa agak canggung, dia memasang ekspresi hormat saat mengucapkan terima kasih. Adapun pria berjanggut penuh, dia hanya menyeringai, tampaknya dia bukan orang yang suka kata-kata. Sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan masa lalunya, Han Li merasa tercengang. Keterampilan akting pria besar itu sudah mencapai kesempurnaan. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahu tentang keanehan tubuhnya sendiri? Sementara kakak senior Miao itu juga memperhatikan sesuatu yang aneh, Han Li yakin bahwa seorang kultivator pendirian yayasan yang terlambat tidak akan dapat melihat melalui ki dingin orang tersebut. Pasti ada sesuatu yang salah, itu cukup memprovokasi. Kultivator Yu tampak senang dengan reaksi keduanya dan berbicara beberapa patah kata lagi sebelum membawa mereka ke sebuah paviliun yang terletak di pusat Gunung Dayspring. Mereka mendarat di platform batu kapur di mana dua remaja muda sedang mengobrol tentang sesuatu. Ketika mereka melihat kultivator Yu muncul, mereka segera berhenti berbicara dan mendekati mereka. Gadis berwajah boneka itu tertawa kecil dan bertanya, Paman Yu, apakah Anda datang untuk mengunjungi leluhur bela diri? Mengetahui ketatnya senioritas di dunia kultivasi, Han Li merasa kaget dengan sikap santai gadis itu. Kultivator Yu tersenyum dan berkata, itu benar. Keduanya adalah murid sekte luar yang diterima gunung kita dari seleksi ini. Saya di sini untuk melapor ke leluhur bela diri dan melihat saudara senior mana yang akan diberikan kepada mereka. Sepertinya dia cukup akrab dengan gadis itu. Gadis itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Han Li dan pria besar itu. Dia tersenyum manis dan berkata, jadi mereka adalah junior yang baru datang. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, tolong jangan lupa untuk mengunjungi saya dan Junior Sin dan ceritakan sedikit tentang dunia fana. Aku tak sabar untuk itu. Remaja berkulit gelap di sisinya dengan lemah lembut bergumam, jika kakak senior ingin mendengar mereka, jangan seret saya. Saya lebih suka berkultivasi. Kamu dapat berkultivasi kapan saja, tetapi memiliki murid baru memasuki Gunung Dayspring dari dunia fana adalah sesuatu yang sulit didapat. Tentu saja, kita harus mendengarkan beberapa cerita menarik dari luar. Meskipun dia cukup muda dan mungil, dia menegur bocah itu dengan sikap berani.
Kultivator Yu mengungkapkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya sebelum membawa Han Li dan pria besar itu ke halaman. Saat mereka berjalan, Kultivator Yu memperingatkan, perhatikan keduanya. Junior Ma dan Junior Sin mungkin tampak muda dan memiliki senioritas yang sama dengan Anda, tetapi mereka adalah keturunan martial ancestor dari dunia fana. Meskipun mereka belum diterima sebagai murid resmi, itu hanya masalah waktu. Jangan menyinggung mereka apapun yang terjadi, tidak ada yang akan melindungimu dari martial ancestor. Han Li mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. Adapun pria besar itu, dia menggosok bagian belakang kepalanya dan diam-diam tersenyum. Ketika Kultivator Yu melihat reaksi mereka, dia tersenyum dan menghibur mereka. Saudara Junior Sin adalah orang yang tulus. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Meskipun Junior Ma selalu agak nakal, dia tidak memiliki niat jahat. Tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka, hanya perlu lebih memperhatikan mereka. Tentu saja, Han Li dan pria besar itu berulang kali menganggukkan kepala sebagai jawaban. Setelah itu, ketiganya telah melewati 3 halaman sebelum muncul di depan sayap samping yang terpencil. Begitu ketiganya muncul di sayap samping, mereka samar-samar mendengar suara seorang pria. "Apakah itu kamu, Juner?" Ketika Yu Jun mendengar ini, dia segera berhenti di tempat dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Murid memberi hormat kepada guru. Saudara ketiga Anda dan saudara kelima Anda juga kebetulan berada di sini. Silakan dan bawa keduanya di belakang Anda ke dalam." Pemilik suara tampak dalam suasana hati yang baik. "Iya." Yu Jun memanggil Han Li dan pria besar sebelum buru-buru memasuki pintu kamar samping yang setengah tertutup. Ada beberapa pot dari berbagai tanaman, aula yang elegan dan halus hanya memiliki meja kayu hitam bersama dengan satu set kursi. Seorang pria parubaya berjubah duduk di samping. Dia memiliki penampilan kuno yang luar biasa dengan kumis panjang tipis dan janggut yang mencapai dadanya, memberinya penampilan seperti orang bijak dengan ketenangan dunia lain. Di sampingnya berdiri seorang pria tua dan seorang wanita muda. Dengan wajah penuh kerutan dan rambut putih bersih, lelaki tua itu adalah seseorang yang tampaknya hampir mencapai ajalnya. Dia diam-diam tersenyum. Adapun wanita itu, dia tampak berusia akhir 20-an dan memiliki penampilan yang elegan. Dia saat ini tanpa ekspresi. Yu Jun buru-buru melangkah maju dan memberi hormat sambil berlutut, "Saya memberi hormat kepada guru." "Salam, kakak senior ketiga, kakak senior kelima. Silakan berdiri. Tidak ada orang luar di sini, tidak perlu terlalu formal. Jadi keduanya pasti murid yang baru diterima dari Gunung Day Spring kita." Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menyuruh Yu Jun berdiri. Setelah itu, dia memeriksa Han Li dan pria besar itu dengan penuh minat. Ketika Han Li melihat bahwa orang ini adalah seorang kultivator formasi inti menengah, dia merasa agak suram, tetapi dia hanya bisa memaksakan senyum dan memanggilnya sebagai leluhur bela diri. Pria besar itu juga melakukan hal yang sama. Leluhur bela diri ini tidak memiliki kemampuan untuk melihat kekhasan tubuh pria besar itu atau melihat melalui kultivasi Han Li yang sebenarnya. Karena itu, dia menanyakan nama mereka dan dengan santai berkata, "Bagus, bagus, bagus." Dia kemudian menoleh ke pria tua dan wanita muda di sisinya dan dengan lembut menginstruksikan mereka, "Karena kalian berdua ada di sini, aku harus mengganggu orang lain." Sebagai ahli dalam penyempurnaan jimat dan ahli ramuan pil, kekurangan orang. Ambil 2 murid yang baru tiba ini untuk saat ini. Secara alami, pilih seni kultivasi untuk mereka di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka adalah murid sekte luar, jika kultivasi mereka terlalu buruk, mereka akan menjadi sasaran ejekan oleh sesama anggota sekte dari gunung lain. Pria tua berwajah putih itu menjawab dengan senyum lebar, "Ya, guru. Junior dan saya masing-masing akan mengambil 1 orang.
Wanita cantik berusia 20-an itu ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu mengusulkan, karena saudari junior juga setuju, bagaimana kalau saya membawa murid Du ke divisi penyempurnaan jimat saya? Saya membutuhkan pembantu yang kuat, jadi itu akan menyerahkan murid Han kepada Anda. Wanita itu setuju dengan ekspresi yang tidak berubah, tidak repot-repot melirik Han Li. Ketika pria parubaya melihat ini, dia menganggukkan kepalanya dan berbicara kepada Han Li dan pria besar itu, kalian berdua, tunggu di luar sebentar. Saya masih memiliki hal-hal untuk didiskusikan dengan senior Anda. Han Li dan pria besar itu saling melirik sebelum dengan tulus mengakuinya. Mereka kemudian keluar dari ruangan dan berdiri sekitar 10 meter dari ruangan saat mereka dengan patuh menunggu. Setelah itu, pria besar itu melirik ke langit jauh yang tak berawan dan tetap diam. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Adapun Han Li, dia memasang ekspresi malas saat dia menguping pembicaraan di dalam. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, Han Li dapat mendengarkan tanpa masalah. Meskipun ekspresinya tidak berubah, beberapa gerakan aneh lolos dari matanya. Setelah beberapa waktu, pintu ruang samping akhirnya terbuka, dan ketiga murid meninggalkan ruangan satu persatu. Pria tua itu tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan melepaskan alat sulap yang ramping. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu dan Yujun, dia naik ke langit dengan pria besar di belakangnya. Pada saat itu, wanita itu berjalan ke arah Han Li dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dia tanpa emosi berkata, ayo pergi. Anda akan kembali bersama saya ke kediaman gua saya. Seringai tipis sesaat muncul di wajah Han Li sebelum dia mengangguk. Dengan denyut cahaya merah, hamparan kabut merah menyelimuti mereka berdua. 4 jam kemudian, Han Li muncul di taman obat yang lebarnya lebih dari 300 meter. Kebun obat yang hijau memiliki banyak jenis tanaman obat dan pondok jerami dengan 3 kamar. Ketika Han Li melihat gunung kecil di dekatnya, dia mengelus dagunya dan menunjukkan senyum tipis. Sebelumnya, wanita pendirian Yayasan Pertengahan yang dingin dan anggun itu menggunakan pita merah untuk membawa keduanya ke kediaman guanya. Bibi guru, Mu Peiling ini telah bertanya apakah dia bersedia menjaga kebun obat atau apakah dia mau belajar seni pemurnian pil. Ini mengejutkan Han Li. Lagi pula, selama seorang kultivator berpikiran jernih, mereka akan setuju untuk belajar tanpa ragu. Tetapi sebelum wanita itu menunggu jawaban Han Li, dia dengan dingin menjelaskan bahwa merawat kebun obat itu cukup sederhana. Selama dia menyerahkan sejumlah bahan obat, dia bisa menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi. Meskipun murid urusan luar juga memiliki kesempatan untuk menyentuh jalur pil obat yang dalam, biaya untuk menempuh jalur itu adalah untuk memperbaiki sejumlah pil setiap bulan, sangat mengurangi waktu kultivasi mereka. Akibatnya, masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri. Tanpa pertimbangan sedikit pun, Han Li langsung memilih tugas lamanya menjaga kebun obat. Ini adalah tugas yang mungkin juga ditakdirkan untuknya, itu akan memungkinkan dia untuk berkultivasi tanpa rasa takut atau halangan. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melarikan diri dari berbagai pekerjaan kasar untuk berkultivasi. Tapi ternyata, tugas kebun obat yang sangat cocok ini dibawa secara kebetulan. Wanita dingin dan elegan itu tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun atas pilihan Han Li. Sejak dia dibawa ke sini, Mu Peiling membawa pergi penjaga asli dari kebun obat dan meninggalkan slip batu giok yang mencatat seni budidaya atribut air, seni es yang mendalam. Kebun obat ini sekarang telah menjadi domain Han Li. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.